Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Fitria, NIM 23505110108 dari kelas C4 AKR. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi persediaan. Jadi tugasnya yaitu menjawab 10 soal dari buku akuntansi perpajakan. Untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan persediaan menurut SAK Etap? Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2013 dalam SAK Etap bab 11 tentang persediaan, persediaan yaitu aset yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan dapat berupa barang jadi, bahan baku, atau barang dalam proses. Persediaan dalam SAK Etap merupakan aset yang digunakan dalam operasi bisnis, dinilai berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih yaitu perkiraan harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual persediaan. Kemudian dicatat dengan metode yang sesuai seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Untuk soal nomor 2, yaitu dari jenis persediaan, sebutkan perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan industri. Untuk perusahaan dagang, jenis persediaan hanya memiliki persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Karakteristiknya, barang yang dijual tidak mengalami perubahan bentuk atau proses produksi, hanya dibeli dari pemasok dan dijual kembali kepada konsumen. Contohnya, toko kelontong, supermarket, distributor elektronik. Untuk perusahaan industri atau manufaktur, jenis persediaan ada 3, persediaan bahan baku atau raw materialis, yaitu bahan dasar yang digunakan untuk produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu barang yang masih dalam tahap produksi. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu produk yang sudah siap dijual. Karakteristiknya yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi sebelum dijual. Contohnya, pabrik tekstil, perusahaan otomotif, dan industri makanan. Selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan perbedaan sistem pencatatan persediaan yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu sistem periodik. Sistem periodik merupakan pencatatan persediaan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Tidak ada pencatatan secara langsung setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Persediaan akhir dihitung melalui stok fisik. Contoh metode penilaiannya yaitu FIFO atau First In First Out, dan LIFO atau last in first out, dan kemudian yang terakhir metode rata-rata tertimbang. Cocok untuk digunakan usaha kecil atau yang memiliki volume barang besar dengan nilai yang rendah. Yang kedua yaitu sistem perpetual, yaitu pencatatan dilakukan secara real time setiap ada transaksi pembelian atau penjualan. Persediaan selalu diperbarui dalam pembukuan tanpa perlu perhitungan fisik secara rutin. Kemudian menggunakan perangkat lunak atau sistem manajemen persediaan. Dan yang terakhir lebih akurat dan cocok untuk bisnis dengan barang bernilai tinggi atau volume transaksi tinggi. Soal selanjutnya yaitu dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2011, perusahaan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah data transaksi selama tahun 20 dalam rupiah. Di tanggal 1 Januari 2011, saldo awal 1000 unit dengan harga per unit 4.000. Tanggal 12 Februari 2011, melakukan pembelian 1.500 unit dengan harga per unit 5.000. Tanggal 21 Maret 2011, melakukan penjualan dengan 2.200 unit dengan harga per unit 6.000. Pada tanggal 11 Juni tahun 2011, melakukan pembelian dengan unit 450 dengan harga per unit 5.500. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus 2011 melakukan pembelian dengan 2.300 unit, harga per unit 4.500. Dan terakhir 21 September 2011 melakukan penjualan dengan unit 500 unit dengan harga per unit 7.500. Berapakah nilai persediaan akhir tahun pada tahun 2011? Yaitu jawabannya saldo awal 1000 unit dikali 4.000 sama dengan 4 juta. Setelah pembelian tanggal 12 Februari 2011, sudah 1.500 unit dengan harga per unit 5.000. 1000 unit dikali 4.000 sama dengan 4.000. 1.500 unit dikali 5.000 sama dengan 7.000.
7.500.000, total 2.500 unit dengan harga 11.500.000. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2011 melakukan penjualannya terjual 2.200 dengan harga per unit 5.000. FIFO berarti yang keluar dulu adalah stok lama. 1.000 unit dari 4.000 menghasilkan 4 juta, itu habis. 1.200 unit dari 5.000 menghasilkan 6 juta. Tersisa 300 unit dari harga 5.000 tersebut. Total yang keluar yaitu 2.200 unit dengan harga 10 juta. Sisa stoknya yaitu 300 unit dengan harga 5.000 menghasilkan 1.500.000. Setelah pembelian pada tanggal 11 Juni 2011 dengan jumlah 450 unit, harga per unit 5.500, yaitu 300 unit dari 5.000 yaitu 1.500.000. 450 unit dari 5.500 yaitu 2.475.000. Total 750 unit dengan harga 3.975.000. Setelah pembelian tanggal 9 Agustus 2011, jumlah 2.300 unit dengan harga per unit 4.500, 300 unit dari 5.000 yaitu 1.500.000, 450 unit dari 5.500 yaitu 2.475.000, 2.300 unit dari 4.500 yaitu 10.350.000. Total 3.050 unit dengan harga yaitu sejumlah 14.325.000. Setelah penjualan tanggal 21 September 2011, terjual 500 unit dengan harga 7.500. FIFO berarti yang keluar dulu adalah stok lama. 300 unit dari 5.000 yaitu 1.500.000 habis, 200 unit dari 5.500 yaitu 1.100.000, tersisa 250 unit dari harga 5.500. Total yang keluar yaitu 500 unit harga dengan total harga 2.600.000. Sisa stoknya yaitu 250 unit dari 5.500 yaitu 1.375.000 dan 2.300 unit dari 4.500 yaitu 10.350.000. Total akhirnya yaitu 2.550 unit dengan total harga 11.725.000. Pada kesimpulannya, nilai persediaan air tahun 2011 menggunakan metode FIFO dengan harga 11.725.000. Next, soal selanjutnya. Yaitu PT Petrol adalah perusahaan yang menjual peralatan selam. Tahun ini mengalami musibah kebakaran, sehingga sebagian besar persediaan barang rusak, terbakar. Berikut adalah data sebelum kebakaran tanggal 3 April 2012 dalam ribuan rupiah. Yaitu persediaan barang dagang awal sejumlah 85.000, pembelian sama dengan penjualan plus setengah retur pembelian. Ongkos angkut pembelian sejumlah 9.000, retur pembelian 10% kali persediaan barang dagang awal, potongan pembelian sejumlah 7.000, penjualan sejumlah 100.000, retur penjualan yaitu 11,5% dikali penjualan dikurangi persediaan barang dagang awal, potongan penjualan sejumlah 8.275, dan persediaan barang dagang yang selamat yaitu 32.500. Diminta untuk hitunglah nilai kerugian PT Pro atas barang dagang yang terbakar apabila perusahaan menggunakan metode laba bruto jika diterapkan. Yang pertama, laba bruto sebesar 20% dari HPP dan tentukan laba bruto sebesar 15% dari penjualan. Untuk jawabannya yaitu untuk menentukan yang pertama kita harus menentukan data dasar dulu. Maaf. Retur pembelian dihitung sebagai 10% dari persediaan awal, yaitu 10 kali 85.000 menghasilkan 8.500. Kemudian pembelian kotor, sesuai dengan soal, pembelian sama dengan penjualan plus setengah retur pembelian. 100.000 dikali 8.500, 100.000 dikali setengahnya retur pembelian, yaitu 4.250. Menghasilkan 104.250. Pembelian bersih dihitung dengan menambah ongkos angkut, lalu mengurangi retur pembelian dan potong pembelian. Pembelian bersih yaitu 104.250
ditambah 9.000 dikurangi 8.500 dikurangi 7.000 menghasilkan 97.750. Kemudian retur penjualan. Retur penjualan dihitung sebagai 11,5% dari penjualan main persediaan awal, yaitu 11,5 dikali 100.000 main 85.000 sama dengan 105 dikali 15.000 menghasilkan 1.725. Penjualan bersih, penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan, 100.000 dikurangi 1.725 dikurangi 8.275 menghasilkan 90.000. Kemudian menghitung HPP dan kerugian dengan metode laba bruto. Jika laba bruto 20% dari HPP, yaitu laba bruto 20% dari HPP, berarti penjualan bersih sama dengan HPP plus 20 kali HPP, sama dengan 1,2 kali HPP. HPP sama dengan 90.000 dibagi setengah sama dengan 75.000. Persediaan akhir, yaitu persediaan awal plus pembelian bersih min HPP, sama dengan 85.000 plus 97.750 min 75.000 sama dengan 107.750. Kerugian barang terbakar, persediaan akhir dikurangi persediaan selamat sama dengan 107.750 dikurangi 32.500 menghasilkan 75.250. Yang kedua, jika laba bruto 15% dari penjualan, laba bruto sama dengan 15% dari penjualan, berarti PP-nya penjualan bersih min 15% kali penjualan bersih sama dengan 90.000 dikurangi 13.500 menghasilkan 76.500. Persediaan akhir, persediaan awal plus pembelian bersih dikurangi HPP, yaitu 85.000 plus 97.750 min 76.500, yaitu 106.250. Kerugian barang terbakar, persediaan air dikurangi persediaan selamat, yaitu 106.250 min 32.500 menghasilkan 73.750. Kesimpulannya yaitu jika laba bruto 20% dari HPP, maka kerugian akibat kebakaran yaitu 75.250. Yang kedua, jika laba bruto 15% dari penjualan, maka kerugian akibat kebakaran yaitu 73.750. Next, soal nomor selanjutnya. Soal nomor terakhir, PT Apo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha retail. Berikut ini adalah data yang menyangkut persediaan PT Apo selama bulan Maret 2012 dalam rupiah, yaitu persediaan awal atau cost sejumlah 40 juta, pembeliannya 60 juta, ongkos angkut 6 juta, potongan pembelian 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta, retur pembelian ongkos angkut atau retail sebesar 6.750.000, purchase allowance 3/5 kali 6.750.000 sama dengan 4.050.000. Diminta untuk hitunglah nilai persediaan akhir PT Apo per 31 Maret 2012. Perhitungannya yaitu yang pertama perhitungan pembelian bersih. Pembelian bersih sama rumusnya yaitu pembelian plus ongkos angkut min potongan pembelian min retur pembelian min purchase allowance, yaitu 60 juta plus 6 juta min 3 juta min 6.750.000 min 4.050.000 menghasilkan 52.200.000. Yang kedua, perhitungan persediaan akhir atau kos sebelum HPP. Persediaan akhir sama dengan persediaan awal min pembelian bersih plus pembelian bersih min harga pokok penjualan atau HPP, yaitu 40 juta plus 52.200.000 menghasilkan 92.200.000. Jadi nilai persediaan akhir sebelum HPP adalah 92.200.000. Jika data HPP itu kita tidak bisa menghitung persediaan air lebih lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.